ini. Nama ibu adalah Gusti Ayu Putu Sartika Dewi, SPD, ST, LPTK Universitas Mataram, dengan NIM E4E12410066. Saya dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sekian perkenalan dari Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, sekarang kita akan pelajari apa? Iya, bagian-bagian tumbuhan. Minggu lalu kita sudah mempelajari juga tentang bagian tumbuhan. Nah, sekarang kita perdalam bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sekitar kita, coba anak-anak lihat, banyakkah ada tumbuh-tumbuhan? Iya, banyak sekali ada tumbuhan, bermacam-macam jenis tumbuhan. Itu nanti akan kita pelajari di dalam pembelajaran IPAS ini, ya. Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, sebagai pendahuluan, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Ya, silahkan maju sayang. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Teman-teman, silakan berdiri. Berdoa dulu. Terima kasih. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik ya, semuanya sehat? Sehat. Sehat. Nah, sekarang Ibu akan absen, ya. Ibu akan absen satu persatu. Yang Ibu sebutkan, angkat tangannya ya. Dia, Bayu, Deva, Rasya, Ditya, Nindi, Dina, Rati. Berarti semuanya hadir ya? Iya, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan satu buah lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpin ke depan? Ya, ayo sini. Anak-anak berdiri ya, biar semangat.
nantinya anak-anak akan capai setelah mengikuti pembelajaran IPAS ini. Nah, sekarang coba anak-anak lihat, dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Apakah di dalam tubuh tumbuhan itu ada bagian-bagiannya? Iya. Sekarang dapat mendeskripsikan fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Apa saja bagian-bagian tubuh tumbuhan? Nanti anak-anak bisa mendeskripsikan ya, atau menyebutkan apa fungsinya masing-masing daripada bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut ya. Nah, setelah tujuan pembelajaran, sekarang ada kesepakatan kelas. Ya, kita bikin kesepakatan kelas di kelas ini sebelum pembelajaran dimulai. Coba anak-anak lihat. Kesepakatan pertama apa? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, sekarang setelah itu apa lagi kesepakatan kelas yang akan kita adakan di sini? Saling menghormati jika ada yang berbicara. Terus mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Ini adalah kesepakatan kelas yang akan anak-anak ikuti atau aturan kelas yang ada di kelas ini sebelum pelajaran dimulai. Nah, kira-kira ada nggak lagi untuk menambah kesepakatan kelas ini dari anak-anak? Ada usul atau ide? Tidak. Berarti ini kita sepakat ya. Ini adalah kesepakatan kelas 4 sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Nanti biar anak-anak bisa. Oh, ini tidak boleh dilakukan. Ini harus dilakukan sebelum anak-anak mengerjakan tugas. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan setelah kesepakatan kelas. Coba anak-anak lihat tumbuhan sumber kehidupan. Benarkah kira-kira tumbuhan itu sumber kehidupan? Benar ya. Tahukah kalian tumbuhan itu penting loh, ya, sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Benar gak banyak manfaatnya? Benar. Mereka menghasilkan oksigen. Apa yang anak-anak hirup? Oksigen untuk bernapas. Sekarang makanan, nah, itu makanannya. Sekarang makanan dan membantu mencegah bencana alam, mencegah erosi kalau ada longsor. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, itu adalah sumber kehidupan. Sekarang kita coba anak-anak berdiri. Nah, masih ingat tepuk yang kemarin? Ya. Tepuk bagian tumbuhan. Akar, batang, daun, bunga, buah. Sekali lagi. Akar, batang, daun, bunga, buah. Bagian-bagian tumbuhan. Iya. Semangat. Ayo duduk sayang. Nah, itu adalah untuk peregangan ya, bagian-bagian tumbuhan yang nanti akan kita pelajari ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Setelah tumbuhan adalah sumber kehidupan. Sekarang di sini anak-anak akan menyimak video bagian-bagian tumbuhan. Apa saja yang nanti ada dalam video, anak-anak cerna ya, apa bagian tumbuhan itu,
Nah, terus apa fungsinya masing-masing daripada bagian tumbuhan tersebut? Ya, kita akan tayangkan sebuah video yang nantinya anak-anak akan bisa telaah ya. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar Anak-anak dari selanjutnya pangkal nanti batang. anak-anak akan mengerjakan tugas ya. Yang kedua adalah apa yang batang. ditayangkan Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyimpit, tulang daun melengkung, tulang daun menjari, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki
Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan sendiri. Sekarang itu tadi video tentang apa? Bagian-bagian Tumbuhan. Nah sekarang ada beberapa tadi, ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pada video tersebut anak-anak masih ingat nggak? Tadi fungsinya akar itu untuk apa? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Coba yang bisa fungsi akar. Coba berdiri sayang, berdiri. Ya, apa fungsinya akar? Menyerap air dan unsur apa? Mineral atau unsur hara. Iya, tepuk tangan. Sekarang fungsinya batang. Siapa yang tahu? Ayo berdiri. Untuk mengangkut makanan dari akar. Iya, pintar, tepuk tangan untuk mengangkut makanan dia. Nah, sekarang fungsinya daun. Apakah fungsinya daun pada video tersebut? Ayo berdiri sayang. Berdiri. Fungsi daun apa? Bisa melakukan fotosintesis. Iya, tempat terjadinya fotosintesis. Tepuk tangan. Sekarang yang keempat, bunga. Apa fungsinya bunga? Ada yang tahu? Fungsi bunga, ayo berdiri. Tempat terjadinya penyerbukan. Iya, pintar, tempat terjadinya penyerbukan. Tepuk tangan. Sekarang fungsinya buah ini yang terenak yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Binatang dan manusia itu senang sekali sama buah. Apa fungsinya buah? Apa fungsinya buah? Ayo. Ayo, apa fungsinya buah? Ayo berdiri. Tempat cadangan makanan bagi Iya, tumbuhan. tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Itu tadi adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya yang kita telaah dari video pembelajaran. Nah, sekarang anak-anak coba berdiri. Kita tepuk lagi yang tadi tepuknya. Ya. Tepuk bagian tumbuhan. Akar, batang, daun, bunga, buah. Bagian-bagian tumbuhan. Sekali lagi. Akar, batang, daun, bunga, buah. Bagian-bagian tumbuhan. Oke, tepuk tangan. Berarti video tadi udah bisa anak-anak pelajari dengan baik ya, apa fungsinya tumbuhan, apa saja kegunaannya bagi manusia. Nah, sekarang untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah-langkah awal adalah bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Ya, tadi sudah akar. Nah, sekarang Ibu tunjukkan ya. Ini gambar. Ada gambar. Ini yang di dalam tanah, yang serabut. Ini namanya apa? Akar. Fungsi akar. Menyerap air. Kerasin saya. Menyerap air dan unsur mineral dari dalam tanah. Setelah akar yang di atasnya ini yang warnanya coklat biasanya sampai hijau, apa namanya? Batang. Batang.
itu korek-korek di dalam tanah, di dalam pot itu, apa yang anak-anak lihat? Akar. Akar. Akar apa? Akar tumbuhan. Ya, pasti kamu pernah melihat ada yang kayak ini, kayak jaring-jaring ada di dalam pot. Kalau pot itu kita pecahkan. Nah, sekarang kamu akan bertemu sama si akar. Benar nggak? Ya, si akar itu ya. Si akar bagian rahasia dari tumbuhan yang bersembunyi di dalam tanah. Sebenarnya apa sih fungsinya akar itu? Satu, Memperkokoh berdirinya tumbuhan. iya, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kedua, Menyerap air dari iya, menyerap air dan unsur mineral atau hara dari dalam tanah. Terus fungsi akar yang ketiga, mengangkut makanan dari dalam tanah iya, ke seluruh bagian tumbuhan. mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Terus fungsi akar yang terakhir, Sebagai cadangan makanan. iya, sebagai tempat cadangan makanan. Itu adalah fungsi akar. Ya, fungsi akar itu ternyata banyak sekali ya. Nah, sekarang selain akar, jenis-jenis akar. Akar serabut, akar tunggang. Nah, sekarang akar serabut. Apakah akar serabut itu? Cabang kecil dan tidak dalam. Ya, bercabang kecil dan tidak dalam. Contohnya, siapa yang bisa menyebutkan akar serabut? Coba berdiri. Akar serabut, ayo berdiri. Akar serabut. Nah, sekarang aku tanya balik. Siapa di sini yang pernah melihat pohon pisang? Ya, yang pernah melihat pohon pisang itu akarnya akar apa? Tunggal. Akarnya, bukan benarnya, akar serabut. Siapa yang pernah lihat pohon kelapa? Pohon kelapa itu akarnya akar tunggal, akar serabut. Tunggal. Akar serabut, karena dia banyak kecil-kecil dan tidak dalam. Ya, tetapi tinggi dia. Ya, apalagi yang akar serabut, jagung. Siapa yang pernah lihat tanaman jagung? Ya, tanaman jagung itu bagaimana bentuk akarnya? Kecil, ya, kecil-kecil tapi banyak. Itu adalah contoh daripada akar serabut. Nah, sekarang akar tunggang adalah bercabang, kuat, dan besar. Coba tengok keluar. Di luar itu ada pohon apa? Pohon mangga. Ada nggak cabangnya dia? Ada. Itu akarnya, itu disebut akar tunggang karena bercabang, kuat, dan besar. Nah, biasanya akarnya itu tumbuh dalam ya, dan menghasilkan biji. Itu biasanya akar tunggang. Nah, pernah anak-anak perhatikan? Iya, seringnya banyak di tempat kalian itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuhan yang akarnya serabut, terus akarnya akar tunggang. Ya. Nah, sekarang batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu menghubungkan antara akar dan daun dan fungsinya sangat penting bagi tumbuhan. Apa fungsinya akar? Coba sayang turun tunjukin. Terus disebutkan apa fungsinya batang. Ya, tepuk tangan. Coba yang kedua, ayo turun sayang, turun. Yang kedua, apa fungsinya batang? Membawa nutrisi dari akar ke seluruhan bagian tumbuhan. Iya, membawa
Kan juga ada jenisnya ya. Ada batang berkayu, terus ada batang basah. Nah sekarang batang berkayu keras dan kaku. Di dalamnya itu ada kambium. Ya, kambium tumbuhannya kayu. Nah sekarang lihat pohon di halaman kalian, ada pohon rambutan. Ya, dia itu batangnya berkambium atau berkayu dia ya. Makanya disebut batang berkayu, keras dan kaku dia. Ya. Nah sekarang batang basah. Batang basah itu lunak dan mudah patah. Ya. Siapa yang tahu di rumah tumbuhan tebu? Gimana rasanya tumbuhan tebu? Manis. Manis, terus enak kan? Nah, sekarang coba anak-anak patahkan tumbuhan tebu itu, pernah patahkan? Pakai kaki bisa? Gitu? Bisa dia patah? Bisa. Nah, sekarang di lingkungan anak-anak itu ada sawah. Terus ada tumbuhan padi. Padi itu batangnya kira-kira batang basah apa batang berkayu? Batang basah. Kenapa disebut batang basah? Iya, karena lunak. Terus apa lagi? Karena mudah patah. Itu disebut batang basah. Nah, sekarang kalau apa namanya itu? Di sawah itu ada biasanya kayak cocor bebek, itu termasuk batang apa? Batang basah. Karena apa? Lunak, terus mudah dipatahkan. Nah, itu berarti anak-anak sudah mengerti tentang jenis-jenis batang. Ya, ada batang berkayu, terus ada batang basah. Ya, itu jenis-jenis batang yang anak-anak sering lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan lanjutkan setelah jenis-jenis batang. Daun. Daun yang biasanya berwarna hijau karena mengandung apa? Mengandung apa dia? Iya, enggak mengandung apa dia? Mengandung klorofil. Dapat diibaratkan seperti lembaran di dalam daun memiliki peran penting bagi kehidupan. Seperti apa contohnya? Iya, fotosintesis. Terus apa lagi? Fotosintesis, di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, sekarang fungsi daun yang kedua apa? Berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Tahukah anak-anak, di daun itu ada dua bagian ya? Ada dua bagian, ada yang warnanya hijau pekat, terus ada yang warnanya agak memudar, hijau tapi agak pudar. Nah sekarang di dalam daun di bawahnya itu ada stomata. Stomata itu mulut daun, ya itu namanya stomata. Di sanalah terjadinya proses fotosintesis. Fotosintesis itu memerlukan apa? Yang dari bawah tadi, dari bawah air. Terus apa lagi? Air, unsur hara, sinar matahari, terus CO2 atau karbon. Apa yang dihasilkan pada proses fotosintesis? Glukosa dan yang kita hidup. Iya, pintar. Oksigen. Tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang setelah daun itu ada juga macam-macam jenisnya. Ya. Tidak satu aja bentuk daun atau jenis-jenis daun. Nah sekarang daun yang bentuknya kayak tulang ikan itu disebut menyirip. Ya, menyirip. Di dalamnya ini ada apa? Ini? Ada apa? Tulang ikan. Iya, kayak tulang ikan dia ya. Kayak tulang ikan. Persis kayak tulangnya ikan, itu namanya menyirip. Nah sekarang contohnya apa? Contohnya di halaman kalian itu ada Daun mangga. daun mangga, apa lagi? Tuh di halaman kalian ada yang bentuknya menyirip. Rambutan. Daun rambutan, pintar. Apa lagi? Daun jepun. Nah, iya itu bentuknya menyirip. Nah sekarang ada bentuk daun melengkung, berbentuk bulat dan lebar. Siapa yang pernah lihat tanaman sirih atau base? Iya, bagaimana bentuknya?
dia ya. Dari bawah ini naik ke atas. Nah itu melengkung dia. Sirih itu termasuk dia jenis daunnya melengkung. Sekarang daun yang jenisnya lurus dan memanjang. Pohon tebu. Pernah lihat? Bagaimana bentuk daunnya? Panjang. Nah, itu memanjang. Terus apa lagi? Yang ada di sawah itu biasanya dipetik. Padi, apa lagi? Yang dipetik biasanya dimakan? Jagung. Itu adalah bentuknya lurus. Sekarang menjari. Menjari apa? Singkong. Gimana bentuknya? Naikkan tangannya. Coba naikkan tangannya. Ini namanya bentuk daunnya menjari. Biasanya ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Persis dah bentuknya kayak gini ya. Daun singkong itu menjari, memiliki banyak cabang. Nah, itu adalah merupakan bentuk-bentuk daun yang anak-anak pelajari. Nah, sekarang bisa ngerti kan bentuk-bentuk daun itu ternyata banyak sekali, tidak satu daun aja. Ya, bentuknya itu menyesuaikan ya. Sekarang enak ya? Itu buah apa? Stroberi. Siapa yang suka sama stroberi? Iya, enak sekali gininya, rasanya manis kecut-kecut tapi segar ya. Nah, sekarang ini apa? Bunga. Ibu tanya sekarang, kenapa bunganya itu bentuknya warna-warni sih? Apa fungsinya? Iya, pintar. Biar kenapa katanya? Menari apa ya? Kumbang. Terus selain kumbang, apa lagi? Kupu-kupu, lebah. Nah, itu untuk membantu proses penyerbukan. Nah, sekarang bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang sangat indah dan warna yang memikat. Bunga memiliki peran penting di siklus kehidupan tumbuhan. Sekarang coba ke depan sayang. Nah, sekarang apa fungsi daripada bunga? Satu aja dibacakan. Tempat terjadinya penyerbukan. Iya, terima kasih. Terus siapa lagi yang mau turun? Bantu ibu. Iya, ayo sini sayang. Yang kedua. Penghasil biji tumbuhan. Iya, penghasil biji tumbuhan. Ya, terima kasih. Terus lagi satu. Siapa yang mau bantu? Ayo sini. Iya, alat reproduksi tumbuhan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang buah. Buah tadi ya. Buah itu enak sekali. Ternyata buah ini menyegarkan. Warnanya merah. Buah apa namanya? Stroberi. Siapa yang suka stroberi? Ya, ibu juga suka stroberi ya. Nah, sekarang apakah kamu pernah memakan buah? Pernah, sering malah. Ya, bagaimana rasanya buah? Enak, seger. Ya, sekarang buah yang kamu makan itu merupakan hasil penyerbukan bunga. Benar nggak? Ya, setelah bunga itu akan jatuh, muncullah bakal biji atau buah. Sekarang, nama penting ingat bahwa tidak semua buah dapat dikonsumsi. Benar nggak? Tidak semua buah itu boleh dimakan. Benar. Ada buah yang mengandung racun. Itu berbahaya bagi tubuh, bisa keracunan ya. Nah, sekarang selain bermanfaat buah kita, buah juga memiliki manfaat untuk tumbuhan, yaitu apa manfaatnya buah? Siapa yang mau turun? Ayo, apa? Baca keduanya. Ya. Tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Pelindung biji yang ada di dalamnya. Iya, tepuk tangan. Ya, tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Pelindung biji yang ada di dalamnya. Kalau tidak ada buah, apa namanya nih? Daging buah, dia biji itu akan rusak. Ya, setelah biji itu dewasa, daging buah itu akan busuk dia. Ya, daging buah itu akan busuk, makanya berat ya. Nah, setelah itu barulah akan muncul apa? Tunas baru yang akan tumbuh. Jatuh dia ke dalam tanah. Kayak di video tadi, ya. Tadi kan udah anak-anak simak ya. Video tadi buahnya jatuh, plung, gitu jatuh buahnya. Apa yang terjadi?
ciptaan Tuhan yang hebat sekali ya. Nah sekarang dari pembelajaran tadi kita akan membuat kelompok. Ya, kita akan buat kelompok, nanti akan kita bagi menjadi 2. Nah, sekarang sebelum Ibu arahkan menjadi 2 kelompok, masih gak ingat lagu yang kemarin? Masih. Nah, sekarang coba berdiri. Lagunya apa judulnya? Kita belajar. Ya. Sekarang kalau nanti siap kakinya hentakkan 1 ya. Siap, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai. Sudah? Sudah. Mari kita belajar. Kalau kita belajar harus fokus. Oke. Kalau kita belajar konsentrasi. Siap. Kalau kita belajar dengarkan kata guru. Kalau kita belajar pasti bisa. Bisa. Ulang sekali lagi. Kalau kita belajar harus fokus. Oke. Kalau kita belajar konsentrasi. Siap. Kalau kita belajar dengarkan kata guru. Kalau kita belajar pasti bisa. Bisa. Iya, tepuk tangan. Iya, terima kasih. Ya, boleh duduk lagi. Nah, sekarang Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini. Ya. Nah, sekarang Ibu kasih nanti tugasnya beda-beda. Ya, dengarkan dulu ya. Nanti tugas kelompok 1 sama kelompok 2 itu berbeda. Ya, tugas 1 nanti yang menggambar, kelompok 2 nanti untuk bagian-bagian tumbuhan menyebutkan fungsinya. Ibu kasih nanti alatnya. Nah, sekarang anak-anak cari dulu kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ya. Ya. Gambarnya gambar sendiri ya, anak-anak berkolaborasi dengan teman ya. Yang dapat menggambar berkolaborasi dengan teman. Yang nulis siapa? Coba ke sini kan berdiri aja nggak Pak? Berdiri terus yang ini yang berdiri aja ya. Nanti ininya boleh dikasih kelompok. Buktinya 1 aja. Ya, yang gini warnanya sini saya. Ininya ini. Ya berdua boleh di sini warna putih. Yang dapat bagian tumbuhan menggambar. Nah terus nanti itu ditempel ya, ditempel ya gambar yang anak-anak bikin itu, anak-anak gunting, terus tempel pada kertas ya. Gambarnya yang bagus dan biar hasilnya cantik ya. Nah sekarang untuk yang fungsi tumbuhan, apa saja fungsi tumbuhan, anak-anak gunting dulu baru tempel ya. Pintar kolaborasinya ya, semuanya aktif dalam kelompok ya. Sesuai dengan slide video yang tadi ya. Video pada waktu anak-anak nonton video
Itu dituangkan sekarang dalam karya ya. Ini warna. Nanti di sini ditempel ya, daunnya nanti ditempel. Ya boleh kamu. Ya. Nanti daunnya ditempel pada batang, terus bunganya pada ujungnya, terus buahnya nanti ya ditempel, terus nanti diisi tanah panah, bagian-bagiannya apa saja bisa ditulis langsung di kertas ya. Dia pinter dia, ini punya kreasi sendiri, gambarnya menjadi bagus. Iya, abstrak jadinya bagus ya gambarnya. Ini idenya cemerlang loh. Nanti hasil karya anak-anak dipresentasikan ke depan ya. Ini bagus. Keren. Ini buahnya kan di sini dia. Ah, di bawah situ. Kalau daunnya dia ke atas ya. Iya, buahnya ke bawah ya, buahnya ke bawah ya, buah kayak gitu kan, dari bininya ke bawah dia. Kalau daun agak naik ya, kalau daunnya, kalau bunganya di ujung, ya bunganya di ujung atas ya, biar kelihatan. Nanti setelah dipresentasikan hasil karya anak-anak nanti ditempel, ya. Di papan nanti ya setelah dipresentasikan ya. Ini semuanya aktif ya. Semua punya tugas masing-masing ya dengan hasil karyanya. Ini juga anak-anak menjalankan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa. Terus ya, terus apa lagi? Bernalar kritis. Apa lagi? Kreatif, kolaboratif, dan bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Wah, itu termasuk profil pelajar Pancasila. Iya, kerjasamanya bagus sekali. Kemana menjadi cantik ya. Yang tugasnya bagian tubuh tumbuhan. Yang fungsinya, yang fungsi tumbuhan itu menulis ya. Ya, pintar. Semua punya fungsi masing-masing ya di kelompoknya. Ada yang menempel, terus ada yang menggunting, ada yang menulis, ada yang memotong. Terus di kelompok sebelah ada yang menggambar, terus ada yang memotong, ada yang menulis. Ini pintar ya, dia deklarasi, gambarnya menjadi bagus ya. Ya. Iya, pintar. Cantik. Nanti isi tulisan ya. Ya. Mana namanya buah, mana namanya batang. Nah, terus akarnya mana? Ya, nanti diisi tulisan aja. Iya, tulisan yang besar. Cantik sekali. Kreatif. Cantik gambarnya.
didiskusikan. Siapa yang akan membacakan? Siapa yang menunjukkan, gitu ya? Ini cantik ya. Nah, nanti presentasi itu ya perempuan yang sudah selesai. Coba di sini sudah selesai apa belum? Hah? Sudah. Kalau sudah selesai, tolong sampahnya dipungut dulu sampahnya, dirapikan dulu alat-alatnya. Nanti turun anak-anak diskusikan dengan temannya siapa yang akan mempresentasikan pekerjaan kelompoknya. Ya, diskusikan dulu sama temannya. Ini pohon saya. Ya, diskusikan dulu sama kelompoknya. Apa yang ada yang akan nanti dipresentasikan ke depan bersama kelompok. Didiskusikan dulu. Siapa yang megang, siapa yang membacakan, siapa yang menunjukkan. Ya. Ya. Nanti apa fungsinya itu? Masing-masing gambar kalian itu apa fungsinya? Ya. Nanti yang membaca siapa? Ya, kelompok berapa? Presentasi kelompok berapa gitu. Sudah? Kelompok, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Coba lihat presentasinya kelompok 1 ya. Nah, sekarang maju sayang. Ya. Maju. Kenalkan dulu kelompoknya, perkenalkan kelompoknya yang keras. Perkenalkan nama Kelompok 1. Namanya siapa yang kelompok 1? nama saya Dindi, Terus? saya Dian, Terus? nama saya Bayu, nama saya Lydia. Ya, akan mempresentasikan apa? Akan mempresentasikan bagian-bagian tumbuhan. Iya, bagian-bagian tumbuhan. Coba sekarang dari bawah lihat. Akar, Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyerap air. Iya, terus yang kedua. Batang. Hmm. Batang fungsinya menyalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Iya. Daun. Daun fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Bunga fungsinya melakukan penyerbukan. Iya, Victor. Dan buah fungsinya Apa fungsinya buah? melindungi biji. Iya, melindungi biji. Tepuk tangan. Yel-yel mana? Yel-yelnya mana? Punya yel-yel nggak kelompok 1? Ya, yuk coba yel-yelnya gimana? Kelompok 1. Yes. Oh, bukan keras itu. Coba ulang. Biar semangat. Kelompok 1. Yes, yes, yes. Kurang keras. 1, 2, 3. Kelompok 1. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Lihat serkeleannya ditempel ya. Coba sini sayang. Juara timnas nih, Bang. Jualan timnasnya ini ditempel dulu ya. Tidak mendengar ya. Coba bantu ibu sayang untuk menempel. Kelompok 1, coba turun. Mana guntingnya tadi? Apa sih jatuh? Iya, iya. Iya, apa?
kelompok kalian tadi? Akar menyerap. Coba boleh. Ini kan membaca, ya. Hasilnya membaca. Boleh dibaca, tapi yang keras ya. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menopang tumbuhan. Batang menghantarkan Nutrisi. nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun tempat terjadinya fotosintesis tempat keluarnya uap air dan oksigen. Nah, sebagai alat Agak maju dikit. perkembangbiakan tumbuhan. Ya. Buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya. Ini adalah yang dibuat oleh kelompok 2, bagian tumbuhan dan fungsinya. Fungsi akar, fungsi batang, terus fungsi daun, fungsi bunga, dan fungsi buah. Nah, sekarang tepuk tangan. Ya, bagus sekali presentasinya. Sebelum presentasi diakhiri, coba buat yel-yel kelompoknya. Ayo, 1, 2, 3. Kelompok 2. Kurang keras, kurang semangat. Kelompok 2. Coba kakinya. Ulang. Kelompok 2. Sekali lagi. Kelompok 2. Super semangat, tepuk tangan. Coba tipu dulu ya untuk menempel hasil karyanya ya. Di atas. Di atas tegak. Sudah, tepuk tangan. Yeay. Ini adalah hasil karya masing-masing kelompok. Nah, sekarang anak-anak kembali ke waktunya masing-masing. Terima kasih sudah mengerjakan tugas kelompok dengan baik dan anak-anak bisa berkolaborasi dengan teman kelompok. Ya. Tadi juga sudah profil pelajar Pancasilanya sudah anak-anak aplikasikan dalam kelompok. Sekarang anak-anak akan membuat tugas mandiri. Keluarkan pensil atau pulpen. Sekarang anak-anak akan menulis. Tadi sudah anak-anak pelajari ya. Membuat kelompok sudah. Ya, mendengarkan video juga sudah. Sekarang ibu ingin tahu pemahaman kalian masing-masing. Ya. Bisa nggak anak-anak membuat bagiannya ya? Nah, ini lembar refleksi, kasih nama. Ini tugas mandiri ya. Tugas mandiri ya. Langsung diisi, tulis ya. Tulis dulu ya. Oh ya, belum saya. Jadi tulis isi nama, nomor kelas. Ingat isi nama ya.
yang anak-anak ingat tapi maknanya benar. Ya, itu aja yang ditulis. Apa fungsi akar, apa fungsinya daun, apa fungsinya yang ingat dengan mudah anak-anak bisa menulisnya. Ya, tapi benar. Ya. Kata-kata yang panjang nggak usah anak-anak tulis semuanya. Pengertiannya yang benar, ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Ada yang belum? Kerjakan dulu, tunggu dulu temannya yang belum, ya. Tunggu dulu temannya yang belum. Sudah. Ya, tunggu dulu temannya yang belum, ya. Sabar. Oh iya, langsung tulis lagi, ya. Diselesaikan. Ini Bu periksa nanti ya untuk anak-anak ini LK mandiri ya. Tugas mandiri. Nanti ada nilainya, makanya tadi ingat videonya itu apa yang ada di dalam video, terus yang di dalam kelompok itu tadi apa, ya, gitu. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Lagi satu, ya, lagi satu. Sekarang langsung kita periksa ya. Iya. Ingat aja tadi fungsinya batang apa? Fungsinya yang ada di video. Sesuai kesepakatan, tugas dikumpul tepat waktu. Oke. Sekarang tukar sama temennya yang di belakang, buka belakang boleh. Ya, tukar aja. Itu ke depan saya, tukar ke depan. Nah itu dari belakang sana lagi satu. Ya. Nanti kata-katanya kalau temannya salah dicoret aja. Nanti kata-katanya walaupun tidak semuanya yang tadi itu ditulis, tapi fungsinya benar, dibenarkan ya. Sekarang fungsi akar apa? Iya, fungsi akar apa? Memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air, boleh. Ya, untuk gininya. Ya, sudah. Nah, sekarang satu fungsi akar
Iya, berarti betul kalau salah kendor ya. Dikumpul sekarang, dikumpul. Ibu kalau bilang semua Iya, benar semua. 100. Ya, langsung dikumpul aja sekarang. Ya, ayo kumpul sayang. Kalau salah kendor berarti dia dapat 100. Pintar berarti dia ya. tidak satu. Yes, 100 dapatnya salahnya kendor. Ya. Sudah. Ya. Iya, salahnya kendor. Kan betul ya. Ya. Nah, sekarang ini tugasnya nanti dimasukkan ke nilai ya. Berarti pengertian anak-anak tentang tumbuh-tumbuhan itu sudah ya. Iya, hebat ya. Salah dong. Berarti dapat 100 dia. Ya. Nah, sekarang kesimpulan dari coba dengarkan kesimpulan dari pembelajaran tadi. Ya. Nah, ternyata bagian-bagian tumbuhan itu mempunyai peran masing-masing. Benar nggak? Benar. Ya, mempunyai peran masing-masing yang tidak boleh digantikan. Ya, Bobo, memang begitu dia harus mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita, nah sudah tadi anak-anak mengerjakan soalnya untuk LKPD-nya sudah. Nah, sekarang untuk refleksi, ya, refleksi pembelajaran. Sekarang bertanya, bagaimana perasaan anak-anak waktu belajar tadi? Senang, sedih, gembira, takut, atau bagaimana? Oh, senang, Gembira. benar nggak? Benar. Siapa yang suka belajar berkelompok tadi? Ya, semuanya suka belajar berkelompok. Ya, siapa yang suka nonton video? Semua juga suka nonton video. Siapa yang suka menulis? Iya, jadi semuanya. Pelajaran ini berarti menyenangkan. Oke, nah sekarang ada refleksi untuk anak-anak. Pembelajaran tadi menyenangkan apa tidak? Sekarang aku merasa bagaimana sekarang? Senang. Nah, nanti dituangkan di sini ya aktivitas kesukaanmu hari ini. Apa tadi yang paling disukai? Apakah akan menempel? Apakah nonton video? Ataukah mendengarkan ibu bicara? Ya boleh. Nah, sekarang hal baru yang aku pelajari tadi. Hal baru apa yang aku pelajari tadi? Ditulis di sini. Iya. Nah, sekarang esok hari aku ingin lebih baik. Dalam hal apa? Nanti ditulis di sini ya. Iya. Isi nama. Ya. Biar gampang ibu nanti untuk mengecek bagaimana apa yang anak-anak suka ya. Pembelajaran apa yang paling disukai ya. Biar gampang ibu untuk menerapkan pada pembelajaran selanjutnya ya. Ya, ditulis refleksinya anak-anak. Ya. Hari ini aku merasa bagaimana? Ini saya. Ya, hari ini aku merasa bagaimana? Iya. Tulis aja. Hari ini aku merasa bagaimana? Tulis perasaannya aja di sini aja tulis sayangnya. Nah, apakah yang aku pelajari hari ini? Tadi dijelaskan apa, bagian-bagian apa, fungsinya apa, terus tugasnya bagaimana, yang mana paling disenangi. Nah. Terus untuk besok aku ingin lebih baik dalam hal apa? Iya. Tuh, tadi. Iya. Ya, tuangkan idenya anak-anak di sana ya, boleh. Ya. Terus kedepannya anak-anak ingin belajar apa lagi selain ini? Boleh bisa. Semuanya. Mengerjakan semua pelajaran yang ada di sekolah boleh ditulis di sana, dituangkan ide
baca. Ya, ibu nanti yang baca. Nah, terus merasa bagaimanakah anak-anak? Biar bisa ibu meningkatkan pembelajaran ya. Apa pelajaran yang paling disukai? Gaya apa yang anak-anak paling sukai? Nah, itu nanti ibu biar bisa. Ya. Ya, boleh diisi. Diisi apa namanya tuh? Logo ya, senang dan tidak itu ya. Boleh diisi ya. Boleh diisi apa namanya semacam stiker ataukah apa namanya emoji ya. Nah, isi emoji. Anak-anak kan tahu emoji ya? Oke. Sekarang dikumpul. Emojinya. Ya. Wow, emojinya keren loh. Semuanya keren-keren. Berarti semuanya senang dengan pelajaran ini ya. Nah, sekarang tadi sudah anak-anak pelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dengan segala aktivitas ya. Dengan segala aktivitas tanpa terasa sudah waktunya menutup pelajaran. Nah, sebelum menutup pelajaran, sekarang aku tanya, mau lagu apa? Lagu wajib apa lagu wajib? Putri Cening Ayu. Putri Cening Ayu, tapi Putri Cening Ayunya yang keras ya. Ya. Coba salah satu wakil ke depan sayang. Ayo. Ya, kita sekarang menyanyikan lagu Putri Cening Ayu. Ayo ke depan. Ayo sini. Berdiri semua. Oke. Mari kita menyanyikan lagu Putri Cening Ayu mulai. Putri Cening Ayu, ngijan cening jumah, meme luas mayu, sepekan belanja, abang ada dagang nasi. Ya, yang keras. Meme tidak miring, mongos di rumah, sambilan mengetu. Ajak tiang jago diulengi, donggang bape. Sekali lagi. Putri Cening Ayu, ngijan cening jumah, meme luas malu, kepekan belanja, abang ada darang nasi. Meme tidak miring, nongos di rumah, sambilan mengetu. Ajak tiang jago diulengi, donggang bape. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, sekarang lagu daerahnya sudah ya. Nah, sekarang penugasan untuk kita pelajaran berikutnya yaitu mengenai